Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Oke, selamat pagi anak-anak. Karena Bapak hari ini cuacanya lagi pagi sih, ya. Jadi di sini Bapak ingin membuat video perkenalan diri, kemudian penyampaian beberapa awalan materi. Kemudian di sini Bapak tujuannya ingin memperkenalkan diri adalah karena Bapak mengampu mata pelajaran yang berbeda yang kalian tahu di kelas 7. Nah, di sini Bapak akan menampilkan profil guru Bapak sendiri sebagai seorang guru IPA sekarang. Nah, langsung saja. Yang pertama, siapa sih Bapak sebenarnya? Bapak ini adalah seorang putra kedua dari dua orang suami istri, sepasang suami istri yang tinggal di kampung halaman, yaitu di Pupuan Tabanan. Nah, di sini Bapak adalah anak kedua dari dua orang bersaudara laki-laki. Nah, di sini Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, bagaimana biodata Bapak, kemudian bagaimana riwayat pendidikan Bapak. Oke, yang pertama Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, tapi sebelum itu Bapak ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian karena kalian sudah berhasil menempuh jenjang kelas 7 SMP di SMP Negeri 4 Kuta Utara dengan sukses, ya. Tapi ingat, kalian naik ke kelas 8 itu artinya kalian naik level, naik tingkat. Kalian itu harus memiliki tingkat kedisiplinan lebih tinggi, kemudian tingkat kejujuran tanggung jawab yang lebih tinggi, kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi. Jadi kalian itu naik ke kelas 8 bukan berarti kalian itu akan menjadi anak kecil lagi. Karena kalian pada saat ini adalah kalian menjadi atau peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa remaja. Jadi kalian itu masih labil. Jadi kalian sering mengikuti atau sering kepo terhadap hal-hal yang baru. Kemudian kalian akan mengikuti hal tersebut ke arah mana itu akan membawa kalian. Dan di sini kalian Bapak tekankan untuk selalu memilah apapun yang kalian lakukan, baik itu yang baik buat kalian ataupun yang buruk buat kalian. Jadi tolong dipilah dengan baik. Oke, jadi Bapak ucapkan selamat buat kalian, selamat bertemu dengan Bapak di kelas 8. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang biodata diri Bapak. Oke, kalian bisa lihat foto yang ada di sana. Ya, sesuai dengan keadaan yang sekarang, kalian sudah tahu Bapak bagaimana keadaan dulu. Kalian tahu itu Bapak itu adalah seorang guru yang memiliki postur tubuh seperti ogoh-ogoh, ya, yang memiliki berat badan yang berlebih. Nah, dari pandemi COVID-19 ini Bapak belajar banyak hal. Jadi Bapak ini merubah pola hidup Bapak menjadi ke arah yang lebih baik, ya. Lebih baik daripada sebelumnya, belum sempurna sih. Jadi Bapak ingin merubah pola hidup Bapak menjadi pola hidup sehat. Makanya muncul foto yang ada di sebelah, ya. Jadi Bapak tidak menekankan hal itu. Jadi Bapak hanya menunjukkan saja. Kalau Bapak pakai foto yang dulu mungkin kalian akan aneh kelihatannya, ya. Yang pertama, nama lengkap Bapak adalah IKD Ari Sujarnata. IKD Ari Sujarnata. Makanya kalian bisa memanggil Bapak itu Pak Ari. Kemudian Bapak lahir di Denpasar tanggal 14 bulan Januari tahun 1996. Kalian belum ada di dunia ini, kalian masih dalam bentuk benih mungkin, ya. Belum bentuk benih, ya, mungkin masih jadi atme gentayangan kalian, ya. Jadi Bapak lahir tahun 1996 dan usia Bapak saat ini adalah 24 tahun. Jadi ya menurut kalian itu memang tua sih, 24 tahun, ya. Jadi tapi Bapak akan berusaha bagaimana pendekatan dengan kalian walaupun dalam keadaan online. Kemudian Bapak tinggal saat ini di perumahan Geraha Penggilian Permai, Gang 5 nomor 40 Dalung, Kuta Utara, Badung. Jadi Bapak tinggal di situ untuk saat ini. Kemudian untuk pekerjaan Bapak bekerja di, kalian tahu lah pasti Bapak bekerja di mana, ya. Bekerja di SMP Negeri 4 Kuta Utara sebagai seorang guru. Dulu prakarya, sekarang guru IPA. Oke, lanjut. Riwayat pendidikan Bapak
dari Bapak baru lahir, bukan baru lahir sih, dari Bapak umur 6 sampai 7 tahun, Bapak sekolahnya ngapain aja sih? Nah, di mana saja Bapak sekolah? Oke, yang pertama, Bapak menikmati masa kecil Bapak di masa kecil, masa bermain kanak-kanak bersama teman-teman yang ya bisa dibilang aneh sih, di TK Dharma Bakti Papuan, ya itu sekitar tahun 2002 sampai 2003 ya. Kemudian setelah Bapak tamat dari Taman Kanak-kanak, Bapak melanjutkan studi ke sekolah dasar. Sekolah dasar itu Bapak di SD Negeri 1 Papuan dari tahun 2003 sampai ke 2008. Kemudian lanjut ke SMP atau sekolah menengah pertama seperti kalian saat ini. Bapak itu dulu sekolah di SMP Negeri 1 Papuan dari tahun 2008 sampai ke 2011 ya. 2008 sampai 2011. Kemudian Bapak setelah tamat dari SMP, Bapak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMA, sekolah menengah atas. Itu di SMA Negeri 1 Papuan dari tahun 2011 sampai 2014. Setelah tamat SMA, karena cita-cita Bapak memang dari dulu itu adalah menjadi seorang pendidik atau seorang guru, maka Bapak memilih salah satu universitas yang ada di Singaraja, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, yang notabene itu adalah universitas yang mencetak tenaga guru. Jadi di situ Bapak kuliah dari tahun 2014 sampai 2018 dan mengambil jurusan pendidikan fisika. Makanya Bapak saat ini bisa mengajar yang namanya IPA. Lanjut, setelah Bapak tamat tahun 2018, Bapak langsung bekerja untuk pengalaman kerja yang pertama kali. Bapak di SMP PGRI 3 Denpasar sebagai guru IPA juga. Bapak mengajar di SMP PGRI 3 Denpasar. Kalau kalian tahu, SMP PGRI Denpasar itu ada di Jalan Gunung Agung. Oke, itu untuk riwayat pendidikan sama sedikit pengalaman kerja Bapak di luar sebelum di SMP Negeri 4 Kota Utara. Selanjutnya, nah di sini setelah Bapak memperkenalkan diri sedikit terkait dengan apa diri Bapak, karena kan Bapak yakin kan udah tahu siapa diri Bapak, ya. Jadi ya bisalah nanti bisa menghubungi Bapak kalau misalnya ada yang pertanyaan. Di sini ada IPA kelas 8, pembelajaran online. IPA kelas 8. Mungkin di kelas 7 kan sempat belajar IPA dengan Bu Dwi ya. Nah, di kelas 8 juga ada IPA-nya ya. Ada IPA-nya dan di sini lebih padat ya, lebih padat materinya lagi. Lebih banyak materinya lagi. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi Covid-19, jadi kan harus belajar secara online atau daring. Ya, jadi di sini Bapak akan menyampaikan secara umum materi-materi apa saja yang ada di kelas 8 untuk mata pelajaran IPA. Oke, jadi dalam pelajaran IPA itu terbagi jadi 2 semester. Ya, di IPA itu ada 12 bab dalam 1 tahun. Jadi itu dibagi menjadi semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 terdiri dari 7 bab, ada 7 bab. Kemudian di semester 2 itu ada 5 bab. Kenapa 5 bab? Karena bab di semester 2 itu lumayan padat isinya dan kebanyakan rumus ya, kebanyakan rumus di situ. Kemudian untuk di semester 1 kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada sistem gerak pada manusia. Jadi judulnya itu sistem gerak pada manusia. Jadi apa penyebab manusia bergerak? Kenapa manusia bisa duduk berdiri tegak seperti itu? Kenapa bisa manusia mengangkat ini, itu dan lain sebagainya? Apa yang menyebabkan manusia itu bergerak? Ya, itu nanti kita akan bahas. Tapi ada materi tambahan di sini untuk gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup kan makhluk itu ada 3. Ada tumbuhan, hewan, manusia. Manusia sudah kita bahas, jadi tambahannya cuma 2. Ada dari hewan dan tumbuhan. Itu cuma materi tambahan aja. Kemudian lanjut ke bab yang kedua. Untuk di bab yang kedua itu adalah gerak dan gaya. Jadi kita akan bahas gerak benda di sini. Gerak, setelah kita tahu gerak makhluk hidup, sekarang kita belajar tentang gerak benda sama gaya-gaya yang ditimbulkan akibat gerak tersebut. Selanjutnya ada usaha, pesawat sederhana, dan energi. Kalau usaha, kita akan belajar tentang persamaannya dan bagaimana penerapannya. Kemudian kalau pesawat sederhana, ingat, pesawat sederhana kita bukan belajar tentang membuat pesawat seperti Bapak B.J. Habibie ya. Kita hanya mempelajari yang namanya alat
sederhana yang dapat membantu usaha manusia, ya, seperti pemotong kuku, kemudian seperti skop, jungkat-jungkit dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu tentang pesawat sederhana. Kemudian kalau misalnya energi di kelas 7 sudah pernah disinggung, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, semuanya sudah ada. Nah, kemudian yang keempat, bab yang keempat ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Setelah kita belajar manusia, belajar benda, sekarang kita belajar tumbuh-tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semuanya kita akan bahas strukturnya apa, bagaimana struktur daun, bagaimana struktur batang. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi dari batang, akar, dan lain sebagainya. Banyak lapisan di situ, kita akan bahas semuanya ya secara online. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Kita kembali lagi ke manusia. Nah, di sini Bapak penekanannya. Kenapa Bapak bisa merubah pola hidup Bapak menjadi pola hidup sehat, pola hidup yang lebih baik? Karena Bapak belajar hal ini, ya, belajar IPA. Jadi di sini Bapak mempunyai sedikit pengetahuan tentang sistem pencernaan. Jadi apa-apa saja yang harus kita konsumsi, bagaimana jalurnya mereka untuk Bapak cerna, siapa saja organ-organ yang mencerna itu, kemudian berbahaya nggak buat dicerna. Jadi seberapa besar yang boleh dicerna, itu Bapak pelajari lewat ini, sistem pencernaan pada manusia. Jadi kalian nanti akan membahas tentang organ sistem pencernaan. Kemudian yang kedua adalah sistem pencernaannya bagaimana, siapa saja sih yang membawa makanan kalian dari mulut sampai ke anus. Kemudian yang terakhir adalah penyakit atau gejala gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, yang keenam, ini ada zat adiktif, dan psikotropika. Kalau zat adiktif merupakan bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam suatu makanan atau minuman. Jadi kalian itu menambahkan pewarna, pengawet yang alami maupun yang buatan. Itu kita akan bahas. Kemudian yang kedua ada zat adiktif dan zat psikotropika. Itu tentang narkoba, kafein, kandungan pada rokok, dan semua materi pada bab ini menyangkut tentang materi kimia. Jadi bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang tidak berbahaya, yang boleh dikonsumsi dengan batasan tertentu, kita akan bahas di sini. Terakhir di semester 1 itu ada sistem peredaran darah. Sama seperti sistem pencernaan, kita akan belajar organ pada sistem peredaran darah. Kita akan belajar tentang bagaimana sistem peredaran darah, baik itu besar maupun kecil. Kemudian selanjutnya adalah gangguan dalam sistem peredaran darah. Lanjut ke semester 2. Di semester 2 ada 5 bab. Bab yang pertama itu ada tentang tekanan pada zat dan bagaimana penerapannya. Nah, di sini udah ngerumus kalian duluan. Di sini ada tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Karena zat ada 3 kan. Jadi itu akan ada rumusnya beda-beda. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab yang kedua itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalau sistem pernapasan pada manusia sama seperti sistem pencernaan dan sistem peredaran darah, kita belajar organ, kita belajar sistem pernapasannya, kita belajar tentang apalagi satu gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini penting nih pengetahuan kalian tentang si Mbak COVID-19 ya, yang sudah traveling jauh-jauh dari mana kalian ya. Kita akan bahas gimana sih penularan virus COVID-19 ini melalui sistem pernafasan. Karena di sini akan ada yang namanya penyakit atau gangguan pneumonia. Ya, kita akan bahas itu apa sih penyebab, apa sih itu pneumonia, pasti kalian akan tertarik untuk belajar hal tersebut. Untuk bab yang ketiga, sistem ekskresi pada manusia. Eks itu keluar artinya baik dalam bentuk keringat, baik dalam bentuk cairan empedu, baik dalam bentuk urin atau air kencing kalian. Itu akan dikeluarkan oleh beberapa organ, kemudian dikeluarkan bagaimana sistemnya, kemudian gangguan-gangguan atau penyakitnya. Ya. Kemudian yang keempat itu ada getaran, gelombang, dan bunyi. Apa perbedaan getaran, apa perbedaan gelombang, kemudian bagaimana timbulnya bunyi, ya, resonansi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di semester 2 itu ada cahaya dan alat optik. Kalau cahaya, bagaimana akan timbul cahaya, sifat-sifat cahaya, bagaimana ada cahaya terpolarisasi, bagaimana ada cahaya interferensi, kita akan bahas itu. Kemudian yang terakhir adalah alat optik. Alat optik itu artinya alat-alat yang digunakan yang berhubungan dengan optik atau mata ya. Jadi seperti mikroskop, kemudian ada loop atau kaca pembesar. Itu kita akan bahas bagaimana kalian itu kok bisa ada penyakit silinder, kenapa bisa ada minus, kenapa bisa ada plus, kita akan bahas. Oke, itu semua materi yang akan kita bahas di kelas 8 mata pelajaran IPA di semester 1 dan semester 2. Jadi siap-siap aja, siap-siap mental
siap-siap otak, pikiran, jiwa, raga kalian semuanya tolong disiapkan ya, apalagi sekarang lagi covid kayak gini ya, supaya jangan sampai si mbak covid mampir ke kalian. Oke, jadi kita harus berusaha untuk mencegah bagaimana agar tidak terpapar dengan virus COVID-19. Oke, itu untuk pengenalan beberapa materi babnya. Oke, jadi tolong nanti dipelajari terlebih dahulu, boleh belajar. Kalau kalian punya buku tentang IPA kelas 8 boleh dipelajari. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tata cara bagaimana kalian belajar secara online. Oke, bagaimana kalian belajar secara online, apa-apa yang harus kalian lakukan ya. Sistem pelajaran online yang akan digunakan di sekolah di SMP Negeri 4 Kota Utara itu adalah dengan sistem daring dengan bantuan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp. Jadi kita akan bahas bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Jadi untuk WhatsApp itu kalian nanti mendapatkan informasi terkait apapun itu, kelas, absen dan lain sebagainya. Kemudian kode kelas itu kan dapatkan di WhatsApp. Kemudian kalian copy paste kode kelas yang diberikan. Mengunduh aplikasi Google Classroom dan bergabung ke dalam Google Classroom berdasarkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Jadi kalian bisa mengambil kode kelas yang sudah diberikan pada aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, peserta didik selalu memperhatikan jadwal dan update materi penugasan yang telah dipersiapkan oleh guru. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, harus ada paket, kalau punya wifi ya pakai wifi ya. Kemudian tuh kalian harus update terlebih dahulu materi-materi apa saja atau penugasan-penugasan apa saja yang akan dikirimkan oleh guru kalian. Kalau misalkan nggak punya paket, nggak punya wifi, kalian bisa mampir ke tempat orang dengan memperhatikan protokol kesehatan kalian ya. Misalnya kalian punya teman yang akrab, kemudian kalian bisa langsung tanya sama dia gimana caranya kita bekerja sama, apakah ada tugas kemarin, kemudian materinya apa saja, kita ngeringkas bareng, kita nggak ada masalah ya, kita nggak ada masalah. Oke. Kemudian lanjut, peserta didik mengumpulkan tugas dan mencatat materi dengan disiplin dan rasa bertanggung jawab. Nah, ini penting banget, tolong diingat, jangan mengulang hal-hal buruk yang ada di kelas 7. Di kelas 7 kemarin kalian tuh banyak sekali yang nunggak tugas, yang nggak ngumpul tugas, sampai dicari di telepon nggak ada sama sekali. Ya tolong, mulai dari sekarang perhatikan kalian itu adalah seorang siswa. Jangan memanfaatkan keadaan COVID ini untuk kesenangan pribadi saja. Ya main game lah terus, melalui lah terus. Ya tolong. Ini kan belajar juga udah masuk ke semester 1. Jangan sampai kalian itu membuat hal-hal yang negatif lagi. Jadi tolong disiplin waktu pengumpulan tugas. Jadi di sini kami guru-guru juga sudah mempersiapkan diri untuk kalian. Kalau misalnya tugasnya itu memang berat, ya udah tugasnya itu akan dikumpulkan dalam waktu yang lama, panjang. Tapi jangan ketika diberikan waktu yang lebih panjang, kalian itu malah membuat tugas itu menjadi lebih ngaret, lebih karet. Ya, dikasih waktu yang lebih lama ya cicil sama teman-teman bareng-bareng buatnya ya. Kemudian untuk tanggung jawab pengumpulan tugas, tanggung jawab terhadap nilai. Jadi kalau kalian punya nilai, tolong nilainya itu tanggung jawabkan kenapa kalian bisa mendapatkan nilai itu. Dah? Oke, itu tentang sistem pelajarannya, tentang bagaimana tata caranya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang kontrak online. Seperti biasa, kalau misalnya Bapak di kelas, pasti Bapak akan memberikan kontrak gimana karena sistem kalian belajar. Ya, seperti contoh kelas 7 pas Bapak ngajar prakada kemarin. Misalnya kalau kalian keluar dari ruangan pada saat Bapak mengajar, kalian seketika kembali memasuki pintu masuk lagi, kalian akan Bapak berikan pertanyaan 1 buah. Itu kan kontrak kuliah yang pada saat kita pertemuan. Tapi kalau online gimana caranya? Ya udah, Bapak bobot penilaiannya aja. Jadi kalau misalnya kalian itu telat mengumpulkan tugas, ada beberapa potongan poin yang harus kalian terima, ya. Itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya alasan kalian kuat dan masih rasional, ya Bapak akan terima karena itu alasan yang memang rasional. Kemudian untuk bobot penilaian, apa sih itu bobot penilaian?
Jadi bobot penilaian itu adalah salah satu cara dalam penakaran penilaian akhir. Jadi nanti di akhir bagaimana sistem penilaian Bapak diambil dari apa saja dan kita akan sepakati. Nah sekarang Bapak akan memberikan gambaran. Jadi ini bisa diprotes kok. Jadi kalian bisa komen di WhatsApp boleh, kemudian di Instagram juga boleh. Nanti kalian bisa komen untuk beberapa persen apa-apa saja itu yang diambil. Untuk yang pertama 20% dari 100%, Bapak 20%-nya ambil dari sikap yang terdiri dari kehadiran kalian, kedisiplinan kalian dan spiritual kalian. Nanti akan Bapak berikan sebuah kuesioner, angket atau sebuah pertanyaan yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Kalian akan isi secara jujur. Ya, nanti kalian itu Bapak di situ melihat apakah kalian jujur mengerjakan tugas, apakah kalian disiplin mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk 20% kehadiran. Kehadiran itu penting sekali. Misalnya Bapak perkenalan saat ini, ada orang yang enggak ada di Google Classroom. Itu Bapak kenakan tanda, berikan tanda di daftar absen. Ya. Kemudian yang kedua, 25% Bapak ambil dari PTS, penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester Bapak ambil 25% saja. Kemudian yang ketiga, Bapak ambil dari tugas ulangan harian dan kuis. 30% ini maksudnya karena ini bobotnya besar, takutnya di PTS atau kehadiran kedisiplinan kalian itu kurang. Jadi di ulangan harian, tugas sama kuis itu kalian meningkat. Ya karena kita nggak tahu ulangan harian itu kalian kerja sama siapa, kuis kalian kerja sama siapa. Jadi kemungkinan nilainya akan lebih tinggi. Kemudian 25% sisanya itu adalah penilaian akhir semester kenaikan kelas. Jadi itu tentang sistem bobot penilaian yang Bapak berikan. Jadi silahkan kalian kalau misalnya belum terima, belum sesuai sama keinginan kalian, misalnya kalian boleh kok rubah 50% tugas saya. Ya udah, berarti kalian harus buat tugas itu semaksimal mungkin, harus benar supaya nilainya lebih tinggi. Karena 50% nilainya. Terus PTS 25, terus PAS cuma 5%, kehadiran 10% terserah kalian, ya. Itu kalian yang kita sepakati bersama. Oke? Nanti silakan di komen saja. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan tentang penanaman nilai-nilai karakter. Tolong, ini sangat penting buat kalian, penanaman nilai karakter. Nilai karakter yang Bapak ambil adalah yang 4 saja, ada disiplin, tanggung jawab, jujur, sama kreatif inovatif. Kritis juga ya. Oke, yang pertama disiplin. Disiplin bukan harus 100% buat kalian. Karena disiplin itu merupakan dasar kalian itu bisa bermasyarakat atau enggak. Ya, disiplin waktu terutama, waktu pengumpulan tugas, waktu kegiatan apapun, ya membantu orang tua itu termasuk kedisiplinan. Ya. Jadi kalian harus sopan santun, kemudian selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Ya, itu disiplin namanya. Kalian punya jadwal ya harus ditaati jadwalnya. Punya tata tertib harus ditaati tata tertibnya. Itu namanya disiplin. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab juga 100% kalian untuk penerapan karakternya. Kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas yang kalian kumpulkan, tanggung jawab terhadap tugas-tugas orang tua kalian, ya, tugas rumah maksudnya, bukan tugas pekerjaan orang tua yang kalian ambil, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap nilai yang kalian peroleh. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai 90 dari mana? Kalian mendapatkan nilai 50 itu kenapa? Itu ya. Jujur ini sangat penting. Ini merupakan prinsip dasar, kalian harus jujur, ya. 100% juga harus penerapannya jujur dalam mengerjakan tugas. Kalau misalnya kalian kerja kelompok, ya udah kerja kelompok, jangan asal numpang nama saja, ya. Kemudian jujur saat ulangan. Kalau misalnya ulangan ya boleh, kalau misalnya disuruh open book ya open book, kalau disuruh bekerja sama ya bekerja sama ulangannya. Kemudian terbuka apabila melakukan kesalahan. Selanjutnya ada kritis kreatif. Kritis kreatif ini maksudnya adalah kalian tuh lebih kritis. Misalnya ada suatu kesalahan yang memang itu sudah pasti salah, ya udah kalian sampaikan. Kemudian kalau kreatif itu kalian berinovasi sesuai dengan apa yang kalian minati, kayak prakarya kemarin, ya. Di sini kalian itu selalu aktif bertanya. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa tanya lewat WhatsApp, bisa tanya lewat komen di Google Classroom. Itu namanya kalian kritis. Kemudian apabila ada guru yang salah, kemudian ada tugas-tugas yang memang tidak sesuai dengan bobot pekerjaannya, ya udah kalian itu harus kritis. Ya, kemudian kreatif, memakai sumber yang akurat, bersikap dan berpikir terbuka. Selanjutnya, nih, pesan-pesan untuk pencegahan virus COVID-19. Nah,
Si Mbak Covid ini sudah berkeliaran kurang lebih selama 4 bulan di Indonesia sih ya, di Indonesia. Mulai bulan Maret itu sekitar 4 bulan yang lalu dah. Ya sekarang bulan Juli itu kita sudah melaksanakan pekerjaan melalui online di rumah terus ya. Nah sekarang kita akan Bapak akan berikan penekanan protokol kesehatan. Jadi kalau kalian misalnya belajar di rumah, kemudian ada tugas kelompok, kemudian kalian harus ada keluar rumah, itu harus kalian menekankan protokol kesehatan ini. Yang pertama, penggunaan masker saat berada di luar rumah. Masker atau face shield juga boleh. Yang penting kalian itu kalau misalnya berkepentingan di luar rumah, silahkan gunakan masker secara optimal ya. Jangan sampai kalian itu tidak menggunakan masker saat keluar ya. Karena selain membahayakan diri sendiri kan juga tidak tahu akan membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sabun atau antiseptik juga boleh ya. Kalau sabun terutama diusahakan sabun yang liquid atau cair, jangan pakai sabun batangan, karena kalau sabun batangan itu bisa digunakan oleh banyak orang sehingga terkumpul bakteri-bakteri yang ada di situ. Kenapa pakai air yang mengalir? Agar bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang larut dalam sabun itu dihanyutkan bersama dengan air yang mengalir. Kemudian untuk lap atau tisu untuk mengelap tangan, kalau lapnya itu tolong ditekankan ya 2 atau 3 hari tolong diganti. Jangan sampai dia lembab atau basah atau berjamur. Itu sudah tidak sehat bagi tangan kalian. Kemudian untuk tisu, tolong penggunaan tisunya yang sesuai atau yang hemat. Jangan asal gunakan tisu sembarang karena itu sampahnya berserakan nantinya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak di lingkungan sekitar kalian keluar rumah. Kemudian ada di lingkungan keluarga, kalian harus menjaga social distancing kalian. Jadi jaraknya itu sekitar 1-2 meter. Jadi tolong kalian tekankan itu agar kalian tidak membahayakan orang lain atau kalian tidak terpapar langsung dengan virus-virus. Bukan hanya virus corona, virus flu juga ada ya. Yang keempat, ada menerapkan etika dalam batuk dan bersin. Kalau kalian berada di luar rumah, berada di lingkungan keluarga, kalian harus tahu bagaimana etika dalam batuk atau bersin. Kalau pakai masker ya aman-aman saja ya, karena kalian itu tertutup langsung pakai menggunakan masker. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan masker, lupa menggunakan masker ya, jangan sampai lupa. Kalian harus tahu bagaimana tata cara dalam batuk atau bersin ya. Jadi menggunakan siku juga boleh ya, atau menarik kerah baju, masukkan ke dalam mulut, dimasukkan ke mulut sini, ditutup mulut sama hidungnya, baru bersin. Itu. Kemudian yang terakhir, mengkonsumsi makanan minuman yang meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang sangat penting bagi kalian, karena sistem imun ini merupakan sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh kalian itu lemah, maka akan banyak virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kalian yang akan mengganggu sistem yang ada di tubuh kalian. Makan makanan apa saja yang mengandung yang akan meningkatkan sistem imun itu ada banyak sekali. Susu bisa ya. Nanti di sistem pencernaan kita akan bahas itu. Makan makanan apa saja, makronutrien, mikronutrien, semuanya yang membangun sistem imun itu ada. Ya. Itu tentang bagaimana cara pencegahan. Jadi tolong kita harus cegah COVID-19 supaya dia cepat hinggap dari dunia ini dan kita dapat bertemu ya. Kemudian itu yang terakhir ternyata. Jadi itu Bapak sampaikan kepada kalian, tolong diperhatikan dengan baik, tolong kesehatannya dijaga. Kalian mungkin heran dengan foto yang ada di sebelah. Yaudah aku itu Bapak pamer ya, Bapak karena sudah kurus sekarang. Jadi Bapak ingin menyampaikan terima kasih banyak karena kalian sudah menonton video Bapak, video perkenalan dan video penyampaian materi sedikit. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kemudian apabila ada pertanyaan, kalian ingin komentar materi boleh, komentar tentang bobot penilaian boleh, kemudian komentar tentang bagaimana pendidikan karakter, kemudian bagaimana pencegahan COVID-19, kalian bisa langsung komen. Di situ Bapak sediakan ada Instagram, kemudian ada Facebook, kemudian ada nomor WA Bapak. Silakan kalian hubungi kalau misalnya ada pertanyaan. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengikuti aturan atau anjuran-anjuran pemerintah terkait dengan pencegahan virus corona ini. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat
bergabung di kelas 8 SMP Negeri 4 Kuta Utara, khususnya dalam mata pelajaran IPA menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak mohonkan kerjasama kalian, tolong kedisiplinan kalian, tanggung jawab yang ditekankan, dan tetap semangat, tetap termotivasi untuk selalu belajar ya. Jangan malas-malasan, jangan main game saja, jangan keluyuran saja, pokoknya ikuti aturan-aturan yang memang menjadi prioritas kalian. Oke? Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri video perkenalan hari ini dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spen Patra Jaya.